Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Endang Maulani dari kelas manajemen 20A. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang perilaku biaya aktivitas. Perilaku biaya atau bisa disebut juga dengan cost behavior, istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran atau biasa disebut dengan output. Dasar-dasar perilaku biaya. Yang pertama ada biaya tetap, bisa disebut juga dengan fixed cost. Biaya yang jumlahnya tetap sama ketika keluaran itu berubah. Artinya tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat output aktivitas berubah. Yang kedua, biaya variabel atau biasa disebut dengan variable cost. Biaya yang diisi dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan output. Yang ketiga yaitu biaya campuran atau mixed cost. Ialah biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Berikutnya yaitu klasifikasi biaya sesuai dengan perilaku. Batasan waktu menurut ilmu ekonomi dalam jangka waktu panjang atau long run, semua biaya adalah variabel. Dalam jangka pendek atau short run, paling tidak satu biaya adalah tetap. Berikutnya sumber daya dan ukuran keluaran. Setiap aktivitas memerlukan sumber daya untuk menyelesaikan tugas yang harus dilakukan. Sumber daya dapat meliputi bahan baku, energi atau bahan bakar, tenaga kerja, dan modal. Masukan-masukan ini digabungkan untuk memproduksi suatu keluaran. Berikutnya model perilaku biaya. Masukan berupa bahan baku, energi, tenaga kerja, dan modal digabungkan untuk memproduksi suatu waktu keluaran. Misalnya aktivitas yang dilakukan adalah memindahkan bahan baku, maka keluaran dari aktivitas ini adalah bahan baku yang dipindahkan. Semakin banyak perpindahan yang dilakukan, semakin tinggi biaya perpindahan. Selanjutnya pemisahan biaya campuran. Yang pertama yaitu metode tinggi rendah atau high float method. Suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik, yaitu titik tinggi dan rendah, yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas tertinggi. Titik rendah didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas terendah. Berikutnya ada biaya variabel per unit, sama dengan perubahan biaya atau perubahan keluaran. Biaya variabel per unit atau biaya tinggi, biaya rendah, yaitu keluaran tinggi atau keluaran rendah, dan biaya tetap sama dengan jumlah biaya tinggi variabel per unit X keluaran tinggi. Biaya tetap sama dengan jumlah biaya titik rendah, yaitu biaya dikurangi biaya variabel per unit dikali keluaran rendah. Contoh soal. Perusahaan Larson, titik tinggi adalah 500 jam penyetelan dengan biaya sebesar 3.750 atau 503.750. Titik rendah adalah 100 jam penyetelan dengan biaya sebesar 1.000 atau 100,1 ribu. Jika waktu penataan diketahui 350 jam, maka diketahui dari sini biaya variabel per unit yaitu sekitar 3.750 dikurangi 1.000 per 500 dikurangi 100, dengan hasil 2.750 per 400 sama dengan 6.875. Dan diketahui biaya tetapnya yaitu 350 dikurangi 6.875 dikali 500, yaitu hasilnya 312,5. Total biaya bisa kita lihat di sini 312,5 plus 6.875 dikali 350 sama dengan 2.718,75 per unit. Yang kedua ada metode scatter plot. Metode scatter plot adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data dalam suatu grafik. Langkah pertama dalam menerapkan metode scatter plot adalah menggambarkan titik-titik dalam sehingga hubungan antara biaya penyetelan dan tingkat aktivitas dapat terlihat. Keunggulan signifikan dari metode scatter plot adalah kemungkinan kita untuk melihat data secara visual. Kelemahan metode scatter plot adalah tidak ada kriteria objektif untuk memilih garis terbaik. Berikutnya metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil menguadratkan setiap deviasi dan menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Penguatan deviasi ini menghindari masalah yang disebabkan oleh bauran angka positif dan negatif. Pada dasarnya,
Pembandingan ukuran kedekatan dapat menghasilkan suatu pemeringkatan semua garis dari yang terbaik sampai yang terburuk. Garis yang lebih mendekati titik dibanding garis lainnya disebut garis kesesuaian terbaik, yaitu garis dengan jumlah kuadrat deviasi terkecil. Metode kuadrat terkecil mengidentifikasi garis yang paling sesuai. Yang keempat, penggunaan program regresi. Program aplikasi spreadsheet menyediakan lebih dari sekedar perkiraan koefisien. Program ini menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk melihat kemungkinan persamaan biaya yang dapat dipercaya. Karena rumus biaya regresi adalah garis yang paling sesuai, rumus ini seharusnya menghasilkan produksi biaya yang lebih baik. Jika terdapat dua atau lebih variabel bebas, metode tinggi rendah dan scatterplot tidak dapat digunakan. Untungnya, perluasan metode kuadrat terkecil dapat dilakukan secara langsung. Jika kuadrat terkecil digunakan untuk membuat suatu persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel penjelas, metodenya disebut regresi berganda. Selanjutnya, penilaian manajerial. Banyak manajer menggunakan pengalaman dan observasi terhadap hubungan biaya pada masa lampau untuk menentukan biaya tetap dan biaya variabel. Yang pertama yaitu beberapa manajer menentukan biaya aktivitas tertentu menjadi kategori tetap dan lain menjadi kategori variabel tanpa menghiraukan kemungkinan biaya campuran. Yang kedua, mengidentifikasi biaya campuran dan membagi biaya tersebut ke dalam komponen tetap dan variabel manajemen menggunakan pengalaman dan pertimbangan mereka untuk memperbaiki hasil estimasi statistik. Berikutnya, keunggulan dari penggunaan pertimbangan manajerial yaitu untuk menghasilkan biaya tetap dan variabel terletak pada kesederhanaannya. Saat manajer memiliki pengetahuan yang mendalam tentang perusahaan dan pola biaya, metode ini dapat memberikan hasil yang baik. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.